Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini saya Cindy Aprilianti dengan NIM 204210005 dan rekan saya Adil Latif Akram dengan NIM 204210069, mahasiswa dari Universitas Bali Bandung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Tujuan kami di sini membuat video yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah studi gender dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sari Istihan. Untuk mempersingkat waktu, di sini kami akan menjelaskan tentang konstruksi sosial gender, perbedaan gender dalam nilai-nilai budaya, peran gender dalam institusi sosial, dan tantangan serta perubahan yang terjadi dalam persepsi dan pengalaman gender di era modern. Apa sih yang dimaksud dengan gender? Gender adalah suatu konsep kultural yang merujuk pada karakteristik yang membedakan antara pria dan wanita baik secara biologis, perilaku, mentalitas, dan sosial budaya. Pria dan wanita secara seksual memang berbeda, begitu pula secara pribadi dan mentalitas. Namun, perannya di masyarakat dapat disejajarkan dengan batasan-batasan tertentu. Gender didefinisikan sebagai aturan atau normal perilaku yang berhubungan dengan jenis kelamin dalam suatu sistem masyarakat. Karena itu, gender seringkali diidentikan dengan jenis kelamin atau seks. Meski sebenarnya kedua jenis tersebut atau kedua kata tersebut yaitu seks dan gender memiliki konsep yang berbeda. Lelaki dan wanita secara seksualitas dibedakan berdasarkan alat kelamin yang dimilikinya. Peran gender memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk budaya dan masyarakat. Setiap budaya memiliki persepsi, memiliki harapan dan norma yang berbeda terkait dengan peran gender tersebut. Peran gender merujuk pada harapan sosial, perilaku, dan peran yang ditugaskan kepada individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Peran gender tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya. Nah, sekarang kita simak yuk yang lebih lanjutnya tentang perbedaan gender dalam nilai-nilai budaya. Yang pertama adalah perbedaan gender dalam nilai-nilai budaya. Setiap budaya memiliki pandangan yang berbeda terhadap gender dan transgender. Nilai-nilai budaya seperti agama, tradisi, dan norma-norma sosial memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan harapan terkait dengan gender. Beberapa budaya memberikan nilai yang lebih tinggi pada maskulinitas atau feminitas tertentu, sementara budaya lain mungkin memiliki pandangan yang lebih egaliter terhadap peran gender. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya. Apa sih perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya menurut Selo Marjan adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Menurut ahli sosiologi yaitu Max Weber dalam bukunya yang berjudul Sociological Framing, bahwa perubahan sosial adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya ketidaksesuaian unsur-unsur di dalamnya. Dengan demikian, perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang mencakup perubahan budaya atas perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan masyarakat. Materi yang selanjutnya adalah peran gender dalam institusi sosial. Peran gender termanifestasi dalam berbagai institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, pekerjaan, politik, dan media. Di keluarga, peran gender dapat mempengaruhi pembagian tugas dan tanggung jawab antara pria dan wanita. Di tempat kerja ada kecenderungan stereotip yang mempengaruhi kesempatan, akses, dan promosi bagi individu berdasarkan jenis kelamin mereka.
Dalam politik, partisipasi dan representasi gender dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang dibuat. Pengaruh gender dalam perubahan sosial budaya mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk peran di rumah, di tempat kerja, dan dalam masyarakat secara umum. Pertama adalah peran di rumah tangga. Tradisional versus modern. Perubahan peran gender dapat terlihat dalam berbagai kerja di rumah tangga. Misalnya, pada masa lalu, peran wanita seringkali terbatas pada pekerjaan rumah tangga, sementara pria bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Namun saat ini banyak keluarga mengalami perubahan di mana peran tersebut menjadi lebih fleksibel dan terbagi lebih merata. Yang kedua adalah pekerjaan dan profesi. Partisipasi wanita di dunia kerja mengalami perubahan signifikan dalam peran gender dapat dilihat dalam peningkatan partisipasi wanita di dunia kerja. Wanita ini terlibat dalam berbagai profesi yang sebelumnya dianggap dominasi pria seperti sains, teknologi, teknik, dan politik, media, dan representasi. Pemutaran peran dalam media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi gender. Perubahan dalam persepsi karakter gender dalam film, televisi, dan iklan dapat mencerminkan evolusi pandangan masyarakat terhadap peran dan ekspektasi gender. Keempat adalah edukasi, akses dan kesetaraan. Perubahan dalam pendidikan juga mencerminkan perubahan sosial budaya. Adanya kesetaraan akses dan peluang antara anak laki-laki dan perempuan dapat mempengaruhi pola pemikiran dan kontribusi mereka dalam masyarakat. Yang kelima, perubahan norma sosial. Dukungan terhadap kesetaraan. Perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap kesetaraan gender dapat tercermin dalam dukungan terhadap gerakan kesetaraan gender. Misalnya, perubahan norma sosial terkait dengan norma kesetaraan pernikahan dan dukungan terhadap hak-hak LGBT. Yang keenam adalah teknologi dan perubahan sosial. Dampak teknologi. Kemajuan teknologi juga dapat mempengaruhi perubahan sosial budaya dan peran gender. Misalnya, perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang baru bagi perempuan dan dalam dunia pekerjaan dan pendidikan. Penting untuk diingat bahwa perubahan ini bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk budaya, agama, dan nilai-nilai masyarakat. Perkembangan ini menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan beragam, mencerminkan evolusi dalam pola pikir dan tatanan sosial. Faktor mendorong perubahan sosial budaya. Terdapat beberapa faktor mendorong dari perubahan sosial budaya, di antaranya yang pertama, adanya kontrak dengan budaya lain. Melalui kontak sosial, masyarakat mengalami proses penyampaian informasi tentang gagasan, ide, keyakinan, dan hasil budaya yang berupa fisik. Ketika ada dua budaya saling bertemu, akan saling mempengaruhi sehingga berakhir dengan membawa perubahan. Yang kedua, sikap saling menghargai hasil karya orang lain dapat mendorong seseorang individu untuk menciptakan penemuan baru. Yang ketiga, sistem pendidikan yang maju memungkinkan individu akan mempelajari nilai-nilai tertentu yang dapat membuka pikirannya dalam menerima hal-hal baru. Yang keempat, ada sikap toleransi terhadap adanya pengaruh dari luar. Yang kelima, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang atau sektor kehidupan tertentu. Yang keenam, adanya orientasi ke masa depan. Lanjut, ada dampak perubahan sosial budaya positif dan negatif. Di sini akan dijelaskan tentang dampak positif dan negatifnya dari perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya sering diartikan sebagai bentuk peralihan yang telah mengubah tata kehidupan masyarakat akibat adanya sifat sosial yang dinamis dan akan terjadi mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa dialami oleh semua lapisan masyarakat, baik individu, kelompok masyarakat, serta lembaga yang berpengaruh terhadap sistem sosial, termasuk perubahan nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta sikap dan perilaku masyarakat. Yuk simak videonya untuk melihat dan memahami tentang dampak positif apa sih yang terjadi
dalam perubahan sosial budaya. Untuk materi selanjutnya, dampak positif perubahan sosial. Dampak perubahan sosial budaya bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dampak positif dari perubahan sosial budaya adalah mungkin yang pertama adalah perkembangan dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, tersedianya lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga, tersedianya SDM yang berkualitas. Yang keempat, peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja. Yang kelima, terciptanya nilai dan tata cara baru. Yang keenam, pemberdayaan kaum perempuan. Dan yang ketujuh, diferensiasi struktural. Nah, tadi udah dibahas nih dampak tentang positif perubahan sosial budaya. Sekarang ada dampak negatif perubahan sosial. Selain memberikan dampak positif yang menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat, perubahan sosial juga bisa menimbulkan dampak negatif. Di antaranya yaitu yang pertama ada cultural shock atau guncangan budaya. Merupakan suatu kondisi ketika masyarakat belum siap untuk menerima perubahan sehingga cenderung kaget. Perubahan yang dimaksud bisa berupa masuknya budaya asing yang berbeda dengan budaya sendiri. Adanya cultural shock bisa menyebabkan munculnya perasaan kurang percaya diri, penolakan terhadap perubahan, dan stres dan ketidakpuasan. Yang kedua ada disorganisasi sosial. Apa sih yang dimaksud dengan disorganisasi sosial? Yang kedua ada disorganisasi sosial. Apa sih yang dimaksud dengan disorganisasi sosial? Disorganisasi sosial yaitu sebuah kondisi yang ditandai dengan kelemahannya nilai dan norma yang berlaku di masyarakat akibat adanya perubahan sosial. Kondisi ini bisa memunculkan masalah sosial seperti konflik dan kriminalitas. Salah satu contohnya bisa dilihat dari kebiasaan masyarakat saat ini yang cenderung individualitis, yang kurang perhatian dengan lingkungan sekitar karena sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Yang ketiga ada kesenjangan sosial. Dampak atau kesenjangan sosial berikut yang perlu diperhatikan adalah terciptanya kesenjangan sosial atau ketimpangan sosial tersebut ditemukan dalam hal pada pendapatan, kesempatan kerja, kesehatan, pendidikan, dan hak lainnya. Kesenjangan sosial terjadi karena adanya perbedaan akses yang dialami oleh masyarakat terhadap sumber daya maupun fasilitas yang tersedia. Jika tidak diatasi, kesenjangan sosial akan memunculkan konflik, diskriminasi, dan ketidakharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Lanjut, sekarang ada hubungan antara gender dan budaya. Gender mengacu kepada peran-peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dibutuhkan oleh masyarakat. Konsep gender juga mengacu kepada adanya harapan-harapan tentang sikap, perilaku dari perempuan dan laki-laki yang disesuaikan dengan peran dan tanggung jawabnya, yaitu dengan atau di dalam feminitas dan maskulinitas. Berbagai peran dan harapan ini dipelajari dapat berubah setiap saat dan bervariasi baik di dalam maupun di antara berbagai budaya. Analisis kebijakan yang berbasis gender memperlihatkan bagaimana subordinasi perempuan dibangun secara sosial oleh. Selanjutnya adalah budaya yang berpengaruh terhadap gender. Kondisi yang diciptakan atau direkayasa oleh norma adat istiadat yang menggunakan peran dan fungsi laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan kemampuan adaptasi. Beberapa contoh budaya yang berpengaruh terhadap gender misalnya yang pertama atau A, masyarakat Indonesia khususnya di Jawa menganut budaya patriarki di mana seorang kepala keluarga dan laki-laki, sehingga budaya laki-laki dicap sebagai orang yang berkuasa di keluarga. Budaya patriarki bisa berakibat anggapan bahwa kesehatan reproduksi adalah masalah perempuan sehingga berdampak kurangnya partisipasi kepedulian laki-laki
Selanjutnya adalah B. Di Jawa ada pepatah yang mengatakan bahwa perempuan di dalam rumah tangga sebagai kasur, sumur, dapur, sehingga perempuan di dalam keluarga hanyalah melayani suami. Kedudukannya lebih rendah dari laki-laki. Dan yang contoh yang selanjutnya lagi, perlakuan orang tua kepada anaknya sejak bayi dibedakan antara laki-laki dan perempuan dengan memberikan perlengkapan bayi warna biru untuk laki-laki, perlengkapan bayi warna pink untuk perempuan. Dan selanjutnya adalah D. Pengaruh pengasuhan. Ibu banyak mengurus hal yang berkaitan fisik anak, sedangkan ayah cenderung pada interaksi yang bersifat permainan dan diberi tanggung jawab untuk menjamin bahwa anak laki-laki dan anak perempuan menyesuaikan dengan budaya yang ada. Ayah lebih banyak terlibat dalam sosialisasi dengan anak laki-laki daripada perempuan. Banyak orang tua yang membedakan permainan bagi anak laki-laki dan perempuan. Permainan anak laki-laki cenderung agresif. Pada masa remaja, orang tua lebih mengizinkan anak laki-laki mereka cenderung lebih bebas daripada anak perempuan, dengan mengizinkan mereka pergi jauh dari rumah. Dan yang contoh kelima, pengaruh teman sebaya. Anak-anak yang melakukan kegiatan-kegiatan dengan teman sebaya lebih cenderung dihargai oleh sesama jenis teman mereka. Begitu pula anak perempuan yang tomboy dapat bergabung dengan teman laki-laki, tetapi tidak berlaku bagi anak laki-laki yang bergabung dengan teman perempuan. Ini mencerminkan tekanan penggolongan jenis kelamin yang lebih besar oleh masyarakat kita pada anak laki-laki. Yang ke pengaruh sekolah dan guru. Banyak buku-buku di sekolah yang bias gender. Guru membedakan membimbing atau murid laki-laki dan perempuan. Buku-buku pelajaran memberi gambaran pekerjaan perempuan di rumah, sedangkan laki-laki sebagai pekerja kantoran. Yang ketiga, pengaruh media. Pesan-pesan di media tentang apa yang dilakukan laki-laki dan perempuan banyak yang bias gender. Banyak media mengekspos ibu rumah mengurus anak dan rumah tangga, sedangkan ayah bekerja di kantor. Banyak iklan oleh perempuan tentang kosmetik, kebersihan, mencuci, sedangkan laki-laki mengiklankan mobil direktur eksekutif muda. Yang selanjutnya adalah teori yang terakhir, pengaruh kognitif. Teori pengembangan kognitif, penentuan gender tipping pada anak terjadi setelah mereka mengembangkan suatu konsep tentang gender. Secara konsisten menyadari diri mereka bahwa anak laki-laki atau perempuan